Kami Selamat persilahkan. malam Bu Regina, terima kasih. Selamat malam kami ucapkan kepada Pastor Bonaventura. Selamat malam Suster Katarina, selamat malam Suster Vincent, Bu Regina, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik remaja, pendoa syafaat yang terkasih dalam Tuhan. Malam ini setelah kita mendoakan doa koronka kerahiman ilahi dan juga wujud-wujud doa kita, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan dari Pastor Bona. Kita mohon juga agar supaya signal di tempat kita masing-masing kuat dan semoga renungan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kita doakan satu kali salam Maria. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan Pastor Bonaventura. Terima kasih Ibu Yulce. Selamat malam Ibu Regina dan saudara-saudariku semua yang tergabung dalam kelompok doa LPF. Apakah suara saya ini cukup bisa didengar untuk malam hari ini? Cukup. Halo? Ya, bagus, Pastor. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Oh ya, Pastor. baik. Karena saya harus, ya. Karena saya kurang yakin tadi suaranya apakah bisa jelas atau tidak. Baik, pada malam hari ini saya berterima kasih kepada kita semua yang sudah bergabung pada malam hari ini untuk mempersiapkan diri kita untuk memasuki Pekan Suci. Kita akan mulai hari ini dengan Tridium persiapan memasuki Pekan Suci, hari pertama. Dalam setiap harinya, mulai hari ini, esok dan lusa, akan ada beberapa renungan yang akan kita dengarkan sebagai bentuk persiapan kita untuk bekal, untuk memahami, memasuki misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Tujuannya adalah agar nanti ketika kita memasuki Pekan Suci, kita sungguh boleh merenungkan bersama Yesus yang sengsara, yang wafat dan bangkit. Dan pada akhir dari perjalanan refleksi kita selama Pekan Suci nanti, kita boleh mendapatkan buah-buah rohani yang dapat kita bawa untuk memasuki hidup yang baru, hidup yang telah ditebus oleh Tuhan, hidup yang mengarahkan pada kebaikan sepanjang tahun ini. Singkatnya, dalam Triduum ini mempersiapkan kita untuk boleh memasuki misteri Paskah itu dengan baik. Dan setelah kita merayakan Paskah, ada satu hal atau dua hal atau banyak hal yang mungkin kita timba dari permenungan-permenungan kita itu yang akan menjadi kompas untuk hidup kita masing-masing. Mari kita mulai Triduum kita yang pertama ini. Saya mengambil tema untuk renungan Triduum yang pertama hari ini, yaitu belajar rendah hati. Belajar untuk menjadi rendah hati. Sebagai inspirasi kita yang pada malam hari ini untuk kita renungkan, saya mengambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 6 sampai dengan 10. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 6 sampai dengan 10. Saya akan membacanya secara perlahan-lahan agar kita semua boleh sungguh meresapi dan memahami
apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus berkaitan dengan apa yang akan kita renungkan, yaitu kerendahan hati dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kemuliaan Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, sahabat-sahabat LPF, kerendahan hati adalah kata kunci, salah satu dari permenungan kita, untuk boleh memahami seluruh konteks peristiwa dari wafat dan sengsara dan juga kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mau kita renungkan dalam teks ini ada beberapa hal dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang pertama adalah ayat yang ke-6. Walaupun, atau teks yang lain mengatakan meskipun dalam rupa Allah atau berwujud Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam konteks ini kita memahami Yesus adalah Sang Pencipta. Yesus adalah yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus. Kesetaraan dengan Allah maksudnya di sini adalah martabat yang berbeda dari ciptaan. Kodratnya sebagai yang ilahi berbeda dengan manusia, berbeda dengan kita. Kedudukannya yang tinggi tidak sebanding dengan martabat manusia. Jadi konteks ini perlu kita pahami dengan baik untuk dapat memahami akan kerendahan hati yang sempurna yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh guru kita, bahwa Dia sendiri yang adalah Allah yang tidak sebanding dengan kita, mau merendahkan dirinya. Nanti dalam teks selanjutnya dikatakan bahwa ia merendahkan dirinya. Milik yang harus dipertahankan artinya bahwa milik yang dipertahankan artinya bahwa oleh karena kasihnya ia melupakan batas antara ciptaan dan pencipta. Jadi kerendahan hati ini diungkapkan Yesus dengan mengosongkan dirinya, melepaskan kehormatannya, melepaskan kedudukannya, bahkan menganggap kesetaraannya dengan Allah itu bukan sebagai milik yang harus dipertahankan, yaitu bahwa ia melupakan batas pencipta dan ciptaan. Ia melupakan dirinya, melupakan kealahannya demi keselamatan orang yang dikasihinya. Sungguh luar biasa kerendahan hati yang akan kita lihat ini, yang akan kita renungkan dan kita dalami. Apabila kita melihat orang yang memiliki kuasa, memiliki kehormatan, misalnya seorang pemimpin, lalu dia bisa melupakan akan jabatannya, akan kuasanya, akan kedudukannya, dan mengambil tempat yang sama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Di situ kita akan merasakan bagaimana kurang lebih, bahkan lebih lagi, kerendahan hati yang dimiliki oleh Sang Guru Ilahi ini, oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang patut dan harus kita contoh.
Yang berikutnya, maaf, saya akan share lagi karena tertutup sendiri. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, dalam keadaan sebagai manusia, yaitu ayat yang ke-8, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kerendahan hati dari Tuhan kita Yesus Kristus yang ingin kita renungkan pada malam hari ini, bukan hanya sebatas ia melupakan, merelakan bahwa kesetaraannya dengan Allah itu untuk dilepaskan dan menjadi manusia. Tetapi yang lebih jelas lagi, Rasul Paulus menulis adalah bahwa ia telah merendahkan dirinya yang diwujudkan dalam menjadi seorang manusia. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang Allah yang maha tinggi, yang dalam perjanjian lama, beberapa waktu yang lalu saya sudah mengatakan bahwa para nabi pun gentar ketika melihat yang maha kudus. Allah yang mulia, Allah yang kudus menjadi seorang manusia, menjadi sama dengan kita, kecuali dalam hal dosa. Ia telah merendahkan dirinya, bukan hal yang mudah. Kita saja ketika kita sudah mungkin dalam pergaulan dengan orang-orang di sekitar kita, ketika kita dilihat bahwa kita tidak terlalu dihargai, kita diabaikan, pasti ada perasaan marah, ada perasaan tersinggung dan lain sebagainya. Namun berbeda dengan Tuhan. Tuhan justru merendahkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang manusia. Dia menjadi ciptaan. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Ini adalah wujud kerendahan hati yang sesungguhnya. Merendahkan diri adalah wujud dari kerendahan hati. Sebab dengan tahu dan mau, dengan kesadaran, dengan penuh kesadaran, ia menyerahkan segala sesuatu yang ia miliki, merelakan demi keselamatan orang-orang yang dicintainya. Sungguh luar biasa kerendahan hati yang dimiliki oleh Tuhan kita ini. Lalu yang berikutnya adalah dia membuat dirinya tidak berkuasa. Jadi merendahkan diri artinya membuat dirinya tidak berkuasa. Kita lihat dalam peristiwa-peristiwa hidupnya, mulai dari kelahirannya. Dia yang berkuasa lahir di sebuah palungan di kandang yang hina. Lalu harus melari, mengungsi. Beberapa waktu lalu kita membicarakan pengungsian ke Mesir. Ia yang berkuasa membuat dirinya tidak berkuasa. Bahkan harus lari, harus menjadi seorang imigran, harus mengungsi. Dan ketika mati pun dikatakan bahwa sungguh tidak punya tempat untuk meletakkan tubuhnya. Kuburnya adalah pinjaman, tempat matinya adalah di kayu salib. Sungguh perendahan diri yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan kita. Jadi merendahkan diri artinya bahwa ia merelakan kekuasaannya, kehormatannya untuk tidak diperhitungkan oleh orang lain. Lalu yang puncak dari perendahan dirinya adalah ia wafat dan mati di kayu salib. Salib merupakan batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani. Kita ingat bahwa dalam teks Rasul Paulus juga mengatakan bahwa salib itu bukan tempat yang terhormat, bukan tempat untuk orang yang terhormat yang meninggal, tapi salib adalah hukuman. Salib adalah tempat bagi seorang penjahat, bagi orang yang tidak berguna, dan bahkan dianggap dalam arti tertentu lebih rendah dari manusia. Sebab ada tingkat-tingkatan hukuman itu. Dan hukuman salib bisa dianggap sebagai hukuman yang terakhir
bagi seorang penjahat kelas kakap, bagi orang yang betul-betul membahayakan bagi orang lain, maka mati di salib bukan suatu kebanggaan. Ini adalah suatu perendahan diri yang luar biasa. Tuhan merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dia mengalami sampai titik batas dari perendahan diri seorang manusia. Tidak ada seorang pun manusia yang mau direndahkan, bahkan dengan sadar merendahkan dirinya sampai seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Artinya bahwa perendahan dirinya, pemberian dirinya adalah total demi orang yang dikasihinya. Lalu yang berikutnya, pada Triduum yang pertama ini, kita akan belajar lebih dalam lagi dari Sang Guru Ilahi kita. Kerendahan hati Yesus adalah contoh atau model kerendahan hati yang sejati. Tidak ada bandingannya. Kita bisa lihat dalam tokoh-tokoh agama lain, dalam tokoh-tokoh pahlawan yang mungkin ada di dunia, tidak ada orang yang mau merendahkan dirinya seperti Yesus ini. Ia adalah contoh kerendahan yang sejati, kerendahan hati yang sejati, merupakan sumber panutan dari para kudus untuk mencapai kesempurnaan hidup Kristen. Tidak ada orang kudus yang berhasil mencapai kesempurnaan hidupnya tanpa melalui pintu, tanpa melalui jalan kerendahan hati. Maka kita pun yang hari ini merenungkan, belajar dari Yesus sendiri tentang bagaimana kerendahan hati itu, kita berusaha untuk mencapai kekudusan melalui pintu yang sama ini. Nanti akan saya jelaskan komentar dari para kudus, beberapa orang kudus mengenai kebajikan ini, yaitu kerendahan hati. Merendahkan diri dan taat, ini adalah kata kunci untuk memahami kerendahan hati Yesus. Rendah hati dan taat, atau merendahkan diri dan ketaatan, adalah dua kata kerja, ekspresi dan gambaran dari wujud kerendahan hati yang sesungguhnya yang sempurna. Jadi kalau mau memiliki kerendahan hati yang sempurna, maka harus mau, harus dengan rela, harus dengan seluruh diri, menyerahkan diri, merendahkan diri, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Maksudnya merendahkan diri di hadapan manusia adalah tidak mementingkan kehormatan atau dihormati atau diperhitungkan oleh orang lain. Dan taat artinya adalah wujud dari merendahkan diri, taat, melakukan apa yang seharusnya dibuat, apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab saya. Orang yang rendah hati pasti dia juga akan taat melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Dua kata kerja ini, yaitu kerendahan hati, merendahkan diri, dan taat, adalah maksudnya tidak mementingkan apa yang ia miliki. Dalam arti bahwa mampu melepaskan hati dari keterikatan diri. Kita akan merenungkan besok tentang kenosis, tentang pengosongan diri sebagai jalan mencapai kekudusan pada Triduum yang kedua. Hari ini kita akan fokus pada kerendahan hati. Masih ada hubungan antara kerendahan hati dan kenosis itu. Orang yang rendah hati pasti orang yang setia dan taat. Bukan berarti merendahkan diri ini, bukan berarti tidak menghargai diri sendiri. Itu pemikiran yang salah. Atau bukan juga berarti rendah diri. Jadi beda antara merendahkan diri dalam semangat kerendahan hati dengan rendah diri. Rendah diri artinya bahwa saya merasa bahwa saya tidak mampu untuk membuat itu, saya menarik diri, saya merasa tidak pede, saya merasa ini dan itu. Tetapi kerendahan hati yang sesungguhnya membawa orang untuk tidak menonjolkan dirinya, tetapi bekerja. Seperti misalnya dalam tim ini, dalam kelompok LPF ini, meskipun tidak dikenal, tetapi mendoakan semua orang yang dalam kesulitan misalnya. Itu adalah suatu bentuk tindakan kerendahan hati. Meskipun tidak dikenal, tidak untuk mendapat pujian dan lain sebagainya, tetapi tetap melakukan suatu pekerjaan yang besar dan berarti. Itu adalah bentuk dari merendahkan diri
yang dijiwai oleh kerendahan hati. Maka sekali lagi saya katakan, merendahkan diri tidak berarti tidak menghargai diri sendiri, tidak menjaga kehormatan diri sendiri, atau bukan berarti juga rendah diri, atau bahkan menolak diri sendiri. Merendahkan diri sebagai kebajikan adalah lawan dari menyombongkan diri. Sekali lagi, merendahkan diri berarti tidak mencari hormat dari orang lain. Berusaha agar kita ini tidak diperhitungkan oleh orang lain. Merasa bahwa ketika kita tidak dihormati, kita tidak tersinggung. Kita tidak salah, kita tidak marah, dan kita tidak mempersalahkan orang lain. Jadi, ketika kita sudah merasa bahwa seluruh perbuatan baik kita ini yang kita lakukan sungguh berasal dari kerendahan hati, maka kita tidak akan mementingkan lagi apa yang kita buat, perbuatan baik itu, berkenan di hati orangkah, dipuji orangkah, dicerca orangkah, itu sudah tidak lagi menjadi hal yang penting bagi kita. Itulah ciri dari kerendahan hati yang tepat atau yang betul, yang sejati. Merendahkan diri dalam konteks kita, manusia, berbeda dengan merendahkan diri, kerendahan hati dari Yesus yang adalah Tuhan, karena meskipun dia sama menjadi manusia seperti kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Maka merendahkan diri dalam konteks kita sebagai manusia, artinya apa? Menyadari kekurangan diri dan kelemahan diri. Yang pertama, sadar kekurangan diri. Ketika kita merendahkan diri, kita sadar bahwa kita adalah manusia yang tidak pernah sempurna. Lalu yang kedua, bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita memiliki banyak cacat celah. Mau diakui atau tidak, kelemahan-kelemahan kita itulah yang menghantar kita selalu pada ketidaksempurnaan. Maka tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Karena manusia selalu terikat dengan kelemahan, kekurangan dalam dirinya. Tidak ada yang baik yang berasal dari diri kita sendiri. Semua adalah anugerah Tuhan. Maka perlu kita ingat, perlu kita catat di dalam hati dan pikiran kita, tidak ada satu hal pun yang bisa kita banggakan dalam diri kita. Karena semua yang baik yang ada dalam diri kita adalah anugerah Tuhan, adalah rahmat, adalah pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Karena jangan kita pikirkan bahwa mungkin kita ini lebih hebat dari orang lain. Sehebat-hebatnya kita, masih ada orang yang lebih hebat dari kita. Oleh karena itu, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Ia telah merendahkan dirinya, artinya juga ia taat pada kehendak Allah. Kerendahan hati dan ketaatan seperti satu mata uang dengan dua sisi yang tak terpisahkan. Yesus mengatakan bahwa ia merendahkan dirinya, artinya bahwa dia taat kepada Bapa, kepada kehendak Allah. Merendahkan diri tujuannya untuk apa? Untuk dapat dan setia kepada Allah. Setan di dunia ini, setan di malaikat terang, menyembuhkan dan lain sebagainya, sangat sempurna. Tetapi hanya satu yang tidak bisa dilakukan oleh setan adalah taat kepada Allah. Karena setan tidak bisa merendahkan diri di hadapan Allah. Dia tahu Yesus adalah yang Maha Kudus. Dia tahu, mengakui bahwa Allah itu ada. Tetapi dia tidak pernah mau menundukkan diri di hadapan Allah. Maka hal yang dilakukan oleh Yesus yang diajarkan kepada kita untuk bisa mencapai pengudusan diri dan mencapai kesempurnaan hidup, yang pertama adalah rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Tundukkanlah dirimu di hadapan Allah, di hadapan kehendaknya, kehendak Allah, dan kehendak sesama kita. Kunci untuk memahami seluruh peristiwa Pekan Suci, mulai dari memasuki kota Yerusalem, perjamuan terakhir, Getsemani, Golgota, dan Paskah,
adalah ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa. Sekali lagi, peristiwa Paskah bisa terjadi karena Yesus taat kepada kehendak Bapa. Dan orang bisa taat kalau orang mau merendahkan dirinya. Ini yang mau kita pelajari dari Tuhan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita untuk tidak rendah hati, untuk tidak merendahkan diri. Yesus pun yang tadi saya katakan dari awal, yang adalah Tuhan, yang adalah yang maha kuasa, yang maha kudus, tidak pernah memandang kesetaraannya dengan Allah itu sebagai hak yang patut atau yang harus dipertahankan. Ia melepaskan semuanya itu dan menjadi manusia, merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di salib. Buah dari kerendahan hati ada dalam ketaatan adalah kebebasan batin. Ini sangat penting sekali, bahwa kalau kita sungguh mau memiliki hati yang bebas, memiliki batin yang murni, maka kita harus berusaha untuk rendah hati. Rendah hati dalam ketaatan membebaskan batin kita dari ego, membebaskan batin kita dari nafsu-nafsu tak teratur, membebaskan hati kita dari keinginan-keinginan yang jahat, dan membawa kita pada identitas kita yang sejati, yaitu sebagai putra dan putri Allah. Ketika kita mampu rendah hati, mau taat, maka sungguh di sana kita menemukan identitas kita sendiri sebagai putra dan putri Allah. Kerendahan hati yang benar menuntun kita pada kebenaran. Orang yang congkak hidupnya pasti akan hidup di dalam kepalsuan. Kita bisa merefleksikan dalam hidup kita sendiri. Ketika kita tidak mau rendah hati, maka kita akan jatuh pada hidup yang palsu. Kita akan memakai topeng-topeng. Kita akan menghias hidup kita dengan berbagai macam hal agar orang akan melihat kita sebagai orang yang baik. Tetapi di dalam diri kita, kita tahu siapakah kita ini. Oleh karena itu, kerendahan hati yang benar akan menuntun kita pada hidup yang benar. Hidup tanpa kepalsuan. Hidup dalam kebenaran. Kalau saya tidak mampu, kalau saya lemah, kalau saya sedang jatuh, kalau saya berdosa, maka saya akan mengakui itu. Bahwa saya lemah dan saya jatuh dalam dosa. Bahwa saya sudah tidak setia. Bahwa saya telah melakukan ini dan itu. Hidup dalam kebenaran. Maka hati nurani orang yang rendah hati akan selalu bersih. Dan hati nurani itu akan selalu menuntun orang untuk hidup di dalam kebenaran. Yang berikutnya, ia telah merendahkan dirinya, bahwa kerendahan hati menghantar pada pengenalan diri dan hidup batin yang baik. Tanpa kerendahan hati, orang tidak akan mampu mengenal dirinya sendiri. Saya tadi sudah katakan bahwa hati nurani yang murni, yang bersih, akan membantu orang untuk hidup dalam kebenaran, termasuk kebenaran menemukan dirinya sendiri. Siapakah saya ini sebenarnya? Bagaimana dengan saya ini? Kenal dengan diri sendiri. Banyak orang tidak kenal dirinya sendiri. Ketika orang tidak mengenal dirinya sendiri, maka orang tidak tahu menempatkan dirinya sendiri, dan hasil dari orang yang tidak tahu menempatkan dirinya sendiri, orang itu menjadi tidak tahu diri dan melakukan banyak hal yang tidak baik, yang bahkan merugikan dirinya sendiri. Itu efek, itu buah dari orang yang tidak pernah mengenal diri sendiri. Maka banyak problem kehidupan, baik rumah tangga, problem dalam masyarakat, relasi, dan lain sebagainya, itu bisa kita lihat yang pertama adalah dengan pengenalan diri. Apakah saya sudah menempatkan diri saya ini dengan benar dalam situasi ini, sebagaimana porsinya, sebagaimana tugas dan tanggung jawab saya? Maka mengenal diri, merendahkan diri atau rendah hati membawa kita menjadi orang yang bijaksana, yang mampu mengenal saya ini siapa, apakah saya ini tepat untuk mengadili orang lain, untuk memikirkan kesalahan orang lain, untuk menghakimi orang lain, atau untuk mengatakan ini dan itu. Apakah itu menjadi hak saya atau tidak?
Kalau orang yang kenal diri sendiri, orang yang rendah hati, maka orang itu bisa mengendalikan dirinya. Semakin rendah hati, maka semakin murni suara hatinya. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini sebelum memasuki pekan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, dan sepanjang minggu itu kita akan lihat bagaimana juru selamat kita dengan kerendahan hati memberikan seluruh dirinya dalam momen-momen penderitaan, wafat, dan kebangkitan itu. Semakin rendah hati, maka semakin murni suara hatinya. Semakin jernih batinnya menangkap suara Allah yang berbicara setiap saat kepada jiwa. Kita akan dihantar pada peristiwa Getsemani dalam pekan suci nanti. Kita lihat gambar yang saya pasang adalah gambar Getsemani, adalah gambar saat di mana Tuhan sungguh-sungguh merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Dia tahu saat di mana bahwa dia harus taat kepada kehendak Bapa. Dia menyerahkan seluruh dirinya kepada kehendak Bapa. Kerendahan hati membawa hatinya untuk semakin murni mendengarkan kehendak Bapa. Biarlah piala ini berlalu bukan karena kehendakku, melainkan karena kehendakmu yang terjadi. Bukan karena kehendakku. Karena siapakah aku ini? Karena siapakah aku ini yang bisa memutuskan untuk diriku sendiri sebagai manusia? Tuhan mengajar kita untuk rendah hati yang luar biasa, untuk memberikan diri, untuk sadar porsinya bahwa saya adalah manusia. Sebagai Allah, dia memahami bahwa pemberian diri, perendahan diri itu membawa konsekuensi pada keselamatan bagi semua orang yang ia kasih, yaitu manusia yang ia ciptakan secitra dengan rupa Allah. Jiwa yang rendah hati membawa kepada pertobatan secara terus-menerus. Ini salah satu buah dari kerendahan hati. Ketika orang rendah hati mau merendahkan dirinya, mengenal dirinya, tahu kesalahannya, maka dia akan melakukan pertobatan secara terus-menerus. Sebaliknya, orang yang sombong, orang yang tidak pernah merasa bersalah, berdosa, tidak akan pernah memperbaiki hidupnya atau tidak akan pernah mau bertobat. Dia akan nyaman di dalam dosa. Dia akan nyaman di dalam kesalahannya. Kerendahan hati adalah jalan kemuritan yang sejati. Jalan kerendahan hati adalah jalan yang suci. Maka kalau kita mau menjadi murid Yesus, seperti Yesus katakan, di mana aku berada, maka kalian juga harus berada. Maka sebagai murid, di mana Tuhan berada, ketika Tuhan merendahkan dirinya dalam situasi merendahkan dirinya serendah-rendahnya, memberikan dirinya secara total, maka sebagai murid kita pun diajak untuk belajar rendah hati. Tahap demi tahap. Memang kita tidak akan bisa memberikan diri sepenuhnya seperti Yesus. Ada tahap-tahapnya. Bahkan proses ini akan berjalan sampai akhir hidup kita. Yang penting di sini adalah kita terus belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kerendahan hati satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain untuk bisa mencapai kesucian hidup. Yang berikutnya, lewat kerendahan hati kita diantar untuk tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, melainkan percaya kepada Allah. Buah dari kerendahan hati adalah bahwa kita akan mampu berpasrah kepada Allah dalam situasi apapun. Dan kita tidak akan mendewakan diri kita sendiri. Kita tidak akan menjadi Tuhan, kita tidak akan menjadi Tuhan atas diri kita sendiri dan menjadi penyelamat bagi diri kita sendiri. Sebab sehebat-hebatnya manusia tidak akan mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya lewat kerendahan hatilah maka orang akan diantar untuk sampai pada kepasrahan dalam hidupnya. Kalau orang yang tidak rendah hati akan mempersalahkan situasi, akan mempersalahkan Tuhan, dan akan mempersalahkan orang lain sebagai penyebab dari kemalangan yang mungkin ia alami. Akar dari dosa adalah kesombongan yang menginginkan diri sendiri itu menjadi Tuhan atas diri sendiri dan orang lain. Jadi jatuhnya manusia ke dalam dosa itu karena kesombongan. Karena manusia mau menempatkan dirinya
dalam posisi sebagai sang pencipta, meskipun dia hanyalah ciptaan. Oleh karena kehebatannya, oleh karena pengetahuannya, oleh karena hal-hal yang dia miliki, kekuasaannya, uang, dan lain sebagainya, banyak orang zaman sekarang mau menjadi Tuhan atas diri sendiri dan atas orang lain. Tidak lagi memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Sebab permulaan kecongkaan ialah dosa. Jadi saya ulangi, permulaan kecongkaan, baru mulai mau sombong saja, itu adalah dosa. Dan siapa yang menyerahkan diri kepadanya, artinya menyerahkan diri pada kecongkaan tadi, menghamburkan kekejian. Banyak orang yang congkak, yang dosa, yang sombong, itu melakukan banyak kekejian dan melakukan kejahatan. Itulah sebabnya, maka Tuhan menyiksanya dengan hukuman-hukuman yang ajaib dan meruntuhkan mereka sampai binasa seluruhnya. Sirak bab 10 ayat 13. Artinya apa? Bahwa orang yang congkak, yang selalu menaburkan kejahatan, dia akan juga menuai hukuman dari Tuhan. Maka segala sesuatu itu sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan akan mengadili dengan adil sesuai dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, dengan merendahkan diri, menjadikan kita orang-orang yang rendah hati dan tidak jatuh dalam dosa, di dalam kecongkakan tadi. Tidak menempatkan diri kita menjadi Tuhan atas diri kita. Tidak menjadikan diri kita sebagai orang yang berkuasa atas orang lain dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita kehendaki. Itu adalah dosa. Berikutnya, para kudus. Ini yang saya katakan tadi, bahwa bagaimana para kudus telah mencontoh kerendahan hati dari guru ilahi kita melalui praktek pengalaman hidup. Jadi para kudus telah mencontoh kerendahan hati, jalan merendahkan diri ini untuk bisa mencapai kekudusan. Misalnya, Santo Benediktus menulis dalam regulanya, dalam aturan hidup, Santo Benediktus bab yang ke-7 itu dikatakan bahwa merendahkan diri dalam kerendahan hati adalah pengangkatan diri kepada Allah. Jadi merendahkan diri dalam kerendahan hati adalah pengangkatan diri kepada Allah. Semakin rendah hati, maka jiwa semakin diangkat naik ke hadapan Allah. Semakin jiwa itu meninggikan diri, maka dia akan semakin direndahkan di hadapan Allah. Ini yang dikatakan oleh Santo Benediktus. Kerendahan hati akan membawa kita untuk mampu. Yang pertama, menemukan kesempurnaan cinta Allah. Tanpa kerendahan hati, orang tidak akan mampu merasakan bahwa ia sungguh dikasihi oleh Allah. Tanpa kerendahan hati, orang tidak akan bisa merasa bahwa dirinya berharga di hadapan Allah. Bahwa Allah mencintai dia, bahwa Allah mengasihi dia. Orang yang tidak rendah hati tidak akan bisa merasakan cinta kasih dari Allah. Lalu yang kedua, kerendahan hati itu juga memampukan orang untuk bisa mengasihi sesama mereka dengan cinta kasih. Jadi ini berkaitan. Orang yang tidak pernah merasakan dikasihi oleh Allah tidak akan pernah bisa mengasihi sesamanya sebagaimana ia dikasihi oleh Allah. Orang akan membenci. Orang akan lebih menjatuhkan orang lain. Orang akan iri hati. Orang akan melakukan hal-hal yang tidak baik atau menyakiti hati sesamanya. Karena apa? Karena merasa dirinya tidak pernah dicintai. Maka orang yang bisa mencintai itu adalah orang yang telah memiliki pengalaman akan dicintai. Lalu yang berikutnya, kerendahan hati akan membawa pada sukacita batiniah. Bukan sukacita lahiriah, bukan sukacita badaniah, atau sukacita intelektual, tetapi sukacita batiniah yang membawa pada damai. Maka orang yang rendah hati, hatinya selalu damai, tidak akan dituntut oleh banyak hal, tidak akan banyak dipikirkan atau dibebani oleh pikiran-pikiran yang tidak perlu. Misalnya orang yang tidak rendah hati akan menganggap sesamanya sebagai musuh.
Kenapa dia bisa begini? Kenapa saya tidak bisa? Kenapa dia dipuji? Kenapa saya tidak dipuji? Kenapa dia dihargai? Kenapa saya tidak dihargai? Akan memikirkan hal-hal, akan merasa tersiksa, akan merasa iri, akan merasa benci, dan hidupnya akan merasa berat. Tidak ada sukacita dalam hatinya. Oleh karena itu, kerendahan hati akan membawa kita untuk mampu memiliki sukacita dalam batin yang membawa pada kedamaian. Santo Bernardus mengatakan bahwa kerendahan hati adalah asal dari kesempurnaan. Maka para kudus yang telah mempraktekkan hidup kekudusannya itu mencapai kekudusan selalu lewat jalan atau pintu kerendahan hati. Tadi saya katakan bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada pintu lain agar orang bisa mencapai pengudusan diri atau kekudusan hidup tanpa melalui kerendahan hati atau tanpa merendahkan dirinya di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Maka kerendahan hati adalah asal dari kesempurnaan. Semakin kita rendah hati, maka apapun yang kita buat akan semakin sempurna. Semakin kita menyombongkan diri, maka apa yang kita buat akan menjadi hal-hal yang jahat dan tidak sempurna. Bahkan akan menyakiti orang lain. Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa kerendahan hati menuntun pada pengangkatan atau pemuliaan. Hampir sama dengan Santo Benediktus tadi. Semakin orang rendah hati, maka dia hidupnya akan semakin mulia. Hidupnya akan terarah pada hal-hal yang mulia, yang baik. Semakin orang tidak rendah hati, maka dia sebenarnya sedang menghidupi jalan hidup yang semakin derajatnya semakin turun dan bahkan tidak manusiawi. Orang yang rendah hati, yang tidak rendah hati, akan memperlakukan sesamanya dengan tidak manusiawi. Bahkan akan memperlakukan dirinya sendiri dan tidak menghargai dirinya sendiri sebagai seorang manusia. Kerendahan hati adalah kebajikan yang berfungsi mengandalkan amarah dan pikiran. Jadi kalau kita di dalam hidup ini dikuasai oleh nafsu, amarah, dengki, dan lain sebagainya, maka sudah pasti bahwa di dalam diri kita tidak ada kebajikan tadi. Tidak ada kerendahan hati. Maka dalam masa Prapaskah ini sebenarnya adalah sebuah latihan rohani di mana kita dilatih untuk melepaskan hal-hal yang menghalangi hidup kita, relasi kita dengan Allah. Dosa selalu menjadi hambatan bagi relasi kita dengan Allah. Oleh karena itu, dalam masa akhir dari Prapaskah ini, sebentar lagi kita akan memasuki Pekan Suci, maka kita disiapkan dengan sungguh melalui permenungan-permenungan dalam Triduum ini, bahwa kita diajak untuk sungguh menjadi rendah hati, belajar untuk rendah hati. Karena dengan rendah hati, maka kita bisa mengendalikan hati kita, keinginan kita, pikiran-pikiran kita yang akan membawa kita semakin jauh dari Allah. Maka kelemahan-kelemahan kita akan bisa kita obati kalau kita mau merendahkan diri, mau membuat diri kita, tubuh kita, hati kita, pikiran kita taat kepada kehendak Allah. Santo Yohanes dari Salib, Bapa para Karmelita berkasut, mengatakan bahwa kerendahan hati membawa kita pada pengenalan diri dan pengendalian diri. Ini sangat penting. Jadi orang yang tidak rendah hati tidak akan bisa mengenal dirinya sendiri. Dan yang seperti saya katakan tadi, ketika kenal diri sendiri, maka orang itu tidak akan tahu diri dan tidak tahu menempatkan diri. Dan akhirnya akan melakukan apa yang mau dia lakukan. Maka tidak ada bedanya dengan binatang, karena binatang itu melakukan apa yang langsung dia inginkan secara insting, secara kodratinya. Ketika manusia ini diberikan oleh Tuhan kebijaksanaan untuk bisa menimbang mana yang baik, mana yang tidak melalui akal budi, melalui perasaan, maka di sanalah kemanusiaan itu diwujudkan. Sebagai seorang manusia tidak bisa
kita menginginkan apa langsung dibuat. Maka butuh pengendalian diri. Dan pengendalian diri itu bisa dimiliki apabila orang mau berusaha untuk rendah hati. Kerendahan hati menyadarkan orang akan kecilnya dirinya di hadapan Allah. Kekecilannya di hadapan Allah menghantar pada kebenaran dan memahami kebesaran Allah. Jadi hanya oleh kerendahan hatilah maka kita akan mampu menyadari kebesaran Allah dan tidak menempatkan diri kita pada tempat Allah. Oleh karena itu, saya ajak kita semua sekali lagi untuk merenungkan hal ini, bahwa kerendahan hati akan menyadarkan orang bahwa dirinya itu bukan apa-apa di hadapan Allah. Menghantar pada kesadaran akan kebenaran dan memahami kebenaran Allah. Santa Teresa dari Avila mengatakan bahwa karena berjalan dalam kebenaran dan pengenalan diri. Kerendahan hati artinya berjalan pada kebenaran dan pengenalan diri. Orang yang rendah hati akan apa adanya hidupnya, bukan ada apanya, tetapi selalu apa adanya. Dan tahu sesuai dengan apa yang harus dia lakukan, sesuai dengan porsinya, tanggung jawabnya, kedudukannya, dan lain sebagainya. Kerendahan hati menghasilkan segala sesuatu yang baik dan berkenan kepada Allah. Sedangkan kesombongan akan menghasilkan segala sesuatu yang jahat di mata Allah. Kerendahan hati memampukan orang untuk mengenal Allah dan diri sendiri. Ini sangat penting. Kerendahan hati yang sejati yaitu memiliki ciri bisa menerima apa adanya di hadapan Allah. Menerima diri sendiri apa adanya. Menerima peristiwa apa adanya. Menerima kesulitan, bahkan saya pernah katakan sakit penyakit apa adanya. Bukan mempersalahkan situasi, bukan mempersalahkan orang lain, dan lain sebagainya. Bukan lari dari kenyataan juga. Maka kerendahan hati membawa kita dalam peristiwa Paskah ini bersama Yesus untuk mampu menghadapi penderitaan, menghadapi kematian, dan juga ikut serta dalam kebangkitan. Lalu yang kedua, jadi bahwa kerendahan hati yang sejati itu membawa dalam hati kita adalah keberanian dan kepastian untuk menentukan sikap hidup kita. Kita tidak ragu-ragu lagi. Ketika kita memutuskan dengan penuh kerendahan hati, maka kita akan tahu yang harus saya buat saat ini. Ini yang terbaik untuk hidup saya. Ini yang tidak baik untuk hidup saya. Ada kepastian, tidak ada keraguan. Ini jalan yang lurus yang akan menghantar saya pada keberhasilan. Dan ini jalan yang tidak baik yang akan menghancurkan hidup saya. Itu orang yang rendah hati, orang yang memiliki kerendahan hati yang sejati, akan memiliki keberanian dan kepastian untuk memutuskan bagaimana seharusnya ia hidup. Lalu orang yang rendah hati, kerendahan hati yang sejati, membawa orang untuk hidup secara transparan. Jadi apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, apa yang dia rasakan, itulah yang ditampakkan, itulah yang dia buat, itulah yang dia hidupi setiap hari. Tidak menggunakan topeng, tidak menggunakan masker, tidak memanipulasi baik situasi, memanipulasi keadaan, memanipulasi relasi, dan lain sebagainya. Orang yang rendah hati akan hidup secara transparan, apa adanya, jujur, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama. Dan yang terakhir, untuk perenungan kita, ini dari saya, bahwa untuk menjadi rendah hati, untuk bisa belajar rendah hati, ini adalah suatu tips untuk kita semua. Untuk bisa menjadi rendah hati, maka pandanglah selalu salib Kristus dalam segala hal. Agar kita bisa menjadi rendah hati, pandanglah selalu salib Kristus dalam segala hal. Dalam hal yang kamu pikirkan, dalam hal yang kamu kehendaki, dalam hal yang akan kamu lakukan dan sedang kamu lakukan,
pandanglah selalu salib Kristus. Bahwa ketika kita melihat salib Kristus, di sana kita akan melihat bagaimana Tuhan dan Juru Selamat kita telah merendahkan diri dan taat kepada Allah. Itu saya bagikan dalam Triduum yang pertama ini, berikan kepada saya, dan Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Yulce. Terima kasih. Terima kasih Pastor Bona, sebuah renungan yang sangat menguatkan kami semua. Saya tidak menjelaskan lagi Pastor karena saya percaya semua kami sudah sangat jelas Pastor. Malam hari ini kami bersuka cita bersama. Ya Cuma Bu, saya nanti saya share PowerPoint-nya seperti biasa ke Ibu Regina supaya bisa di-share ke semua anggota saya lebih nanti untuk bisa digunakan untuk permenungan pribadi, lebih mendalami lagi dari renungan-renungan Triduum kita selama Pekan Suci nanti. Terima kasih Pastor, terima kasih banyak. Pada malam hari ini memang waktu kita singkat. Apabila ada Bapak, Ibu, adik-adik remaja mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, mau bertanya kepada Pastor Bona, dipersilahkan. Mungkin kalau ada hal-hal yang kurang jelas dalam permenungan kita, mungkin bisa ditanyakan. Kalau mungkin malu untuk menanyakan pada saat ini, bisa di chat ke saya, bisa melalui WA, bisa melalui Ibu Regina, supaya nanti kalau ini bisa jawab juga. Kalau mau bertanya sekarang, saya persilahkan juga, tidak apa-apa. Saya ini Bu Yulce. Silakan Bu Minar. Selamat malam Pastor. Selamat malam Bu Minar. Iya. Mungkin pertanyaan saya hanya pertanyaan yang ringan-ringan saja ya Pastor. Yang pertama, saya belum mendapat definisi yang sederhana tentang arti daripada Triduum. Itu satu dulu ya Pastor. Yang kedua, Pastor Bonaventura agung pribadi. Di tempat saya yang menjadi pastor paroki saya, Pastor Michael agung pribadi. Nah, saya ingin bertanya, agung pribadi ini apa maknanya, Pastor? Mungkin seperti di Batak, margakah atau apa, supaya saya bisa mengerti. Begitu, Pastor. Itu saja. Oh, ya Bu Minar. Yang pertama, Triduum itu adalah masa 3 hari, 3 hari. Ya. Persiapan biasanya dalam momen-momen yang khusus, misalnya kita mau merayakan satu momen yang hari raya yang besar, misalnya kita buat permenungan selama 3 hari itu dan doa-doa. Misalnya kalau kami yang mau melaksanakan Kaul Kekal ataukah merayakan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, Pelindung Ordo, lalu atau Santa Teresa Avila, momen-momen yang besar, hari-hari raya yang besar, kita isi selama 3 hari itu untuk merenungkan hal-hal khusus seperti yang kita lakukan ini. Permenungan artinya persiapan untuk menyambut pesta itu. Jadi bukan hanya persiapan menyambut pesta secara lahiriah, tetapi lebih secara batinnya, menyiapkan selama hari-hari ini lebih intensif. Jadi kalau kita sudah menyiapkan selama 40 hari untuk menyambut masa Paskah, masa Pekan Suci ini yang akan diawali dengan nanti Minggu Palma, 3 hari sebelumnya saya mengajak kita untuk lebih intensif lagi. Seperti kita diajak untuk mengkristalisasikan perjalanan permenungan kita selama 40 hari, selama masa Prapaskah. Masa Prapaskah akan segera selesai dengan nanti ditutup dengan Minggu Palma. Mulai Minggu Palma itu kita masuk Pekan Suci. Ya, itu sudah lain lagi. Prapaskah artinya mempersiapkan sebelum mempersiapkan masa Paskah.
Lalu masuklah pekan suci, arti minggu suci, yang kadang orang sebut sebagai minggu-minggu sengsara. Maka 3 hari ini adalah persiapan untuk merenungkan secara intensif kisah atau perjalanan baik sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan, atau mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam misteri Paskah, untuk merenungkan misteri Paskah. Lalu yang kedua, nama saya ini mungkin lain ya Bu dari nama, karena tidak punya marga seperti orang Batak. Mungkin sama, kebetulan sama. Tetapi maknanya itu kalau dalam bahasa Jawa itu maksudnya ada pribadi, nenek saya dulu yang memberi nama itu supaya saya memiliki pribadi yang besar. Dan memang sekarang saya juga, ini kesalahan nenek saya juga, ketika diberi nama ini akhirnya saya jadi besar seperti ini. Menjadi besar, badannya besar. Tidak besar. Jadi itu Bonaventura itu adalah nama bakti saya karena lahir pas 15 Juli pas hari peringatan Santo Bonaventura. Dan kalau melihat semua arti nama saya, artinya saya baik seperti Santo Bonaventura, menjadi seorang pribadi yang besar. Itu. Meskipun saya bukan Fransiskan, saya Karmelit, tetapi Santo Bonaventura memberikan teladan yang luar biasa dalam hidup perjalanan rohani saya. Itu saja Bu Minar. Terima kasih, Pastor. Pertanyaannya berat sekali, bukan mudah, bukan ringan-ringan. Terima kasih, Pastor. Bu Minar. Sekarang saya sudah mengerti dan jelas. Terima ya. kasih. Tuhan. Terima kasih, Bu Minar. Oh, silakan Pak. Selamat malam, Pastor Bona. Selamat malam, Pak Robert. Ya. Pengajaran Pastor pada malam hari ini tentang kerendahan hati, kerendahan diri, sangat terjabarkan dengan lugas, dengan detil, dengan tuntas, tas begitu. Sampai tidak ada lagi saya kira pertanyaan, hanya tinggal aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali dengan meditasi di waktu lowong, di waktu senggang, nanti mendengar pengajaran Pastor pada malam hari ini, mudah-mudahan semakin melekat di hati kami, anggota Love Praying Family. Kata kunci selalu melihat salib Yesus, supaya apapun yang akan kita hadapi dari mulai kita bangun tidur sampai kita nanti mau beranjak tidur, agar kerendahan hati selalu melekat di hati kita, supaya kita selalu bisa berjalan di dalam nama Yesus. Adakah doa yang untuk menguatkan kita dalam hal ini, Pastor? Itu saja dari saya. Terima kasih, Pastor. Oh, baik, terima kasih juga Pak Robert. Sama-sama. Baik, untuk doa saya menganjurkan, doanya adalah bacaan yang kita baca tadi, surat yaitu adalah kidung atau pujian dari jemaat untuk memuji akan kerendahan hati, akan
kerendahan hati Kristus, Kristus yang merendahkan dirinya serendah-rendahnya demi keselamatan umat manusia, memberikan diri dalam ketaatan, bahkan ketaatan untuk mati di kayu salib. Itu kita bisa mendoakan itu Kidung Filipi itu bab 2 ayat 6 sampai 11. Jadi Kidung Filipi bab 2 ayat 6 sampai 11. Di waktu-waktu lowong seperti Pak Robert katakan tadi, cobalah renungkan kidung itu secara perlahan-lahan, renungkan ayat demi ayat. Itu adalah doa yang luar biasa. Untuk para biarawan, biarawati selalu mendoakan kidung itu, yaitu Mazmur ketiga ketika mau hari raya. Misalnya seperti kemarin mau hari raya, untuk hari ini, seperti hari ini, hari raya, ya kabar sukacita, hari kemarin kidung itu dinyanyikan pada Mazmur yang ketiga untuk ibadat sore 1. Jadi Kidung Filipi itu mengajak kita untuk merenungkan kerendahan hati yang harus kita miliki sebagai jalan kemuritan yang sejati. Sebab seperti saya katakan tadi Pak Robert, tanpa memiliki kerendahan hati, kita tidak bisa mencapai kekudusan hidup. Setiap orang yang tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka orang itu tidak akan pernah memiliki hidup yang baik. Sekuat apapun orang, ketika orang itu sombong, orang itu tidak akan bisa hidup dengan baik. Pasti akan. Itu Pak Robert. Itu anjuran saya mendoakan doa dari tadi, Filipi, ya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 6 sampai dengan 11. Itu doakanlah secara perlahan-lahan. Terima kasih Pastor Bona. Sama-sama Pak Robert. Terima kasih Pak Robert buat pertanyaan yang begitu bagus. Sama-sama Ibu. Pastor, ya. Pastor mengingat waktu yang sudah semakin larut, sebelum kita tutup renungan pada malam hari ini, ada dari anggota LPF yang berulang tahun. Ada Bapak Andreas Lim Teksin, ada Ibu Rita dari Palembang, dan juga Ibu Agnes Kok dari Lok Sumawe. Sebenarnya Pastor bisa mendoakan sahabat-sahabat kami yang berulang tahun pada hari ini. Sekaligus doa penutup, Pastor. Baik, terima kasih banyak Ibu Yulce. Kita akan bersama-sama menutup Triduum ini. Kalau masih ada pertanyaan atau apa, besok kita masih bertemu pada jam yang sama. Mungkin bisa diformulasikan lagi pertanyaannya atau apa yang kurang jelas, bisa, besok masih bisa. Mari kita siapkan hati kita untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Juga saya akan memberkati saudara-saudari kita yang berulang tahun pada hari ini. Ada Ibu Rita dari Palembang, Ibu Agnes dari Lok Sumawe, dan Pak Andreas dari Palembang. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena malam hari ini kami boleh mempersiapkan di hari pertama Triduum ini untuk menyongsong peristiwa Paskah, untuk memasuki pekan suci. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membuka hati kami, untuk memimpin hidup kami, agar kami boleh selalu hidup di dalam kerendahan hati, untuk mampu merendahkan hati kami di hadapan-Mu dan juga membuat diri kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bantulah kami untuk setia dan taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Pada malam hari ini juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami berdoa bagi Ibu Rita, Ibu Agnes, dan Pak Andreas. Semoga berkat-Mu melimpah bagi mereka. Berikanlah mereka selalu rahmat kesehatan, kebahagiaan, dan kesetiaan untuk boleh menguduskan hidup mereka setiap hari. Juga berkatilah orang-orang yang mengasihi mereka, sahabat kenalan dan keluarga. Semoga mereka pun selalu diberkati
dengan rahmat surgawi dan duniawi. Tuhan bersamamu dan Dan bersama bersama rohmu. Semoga kita semua yang bertekun dan berdoa di dalam kelompok doa LPF ini dan seluruh istirahat kita dan kegiatan kita malam hari ini, juga orang-orang yang kita doakan pada malam hari ini, saudara-saudari kita yang berulang tahun, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih Ibu Yulce. Terima kasih